Selamat pagi seluruh mahasiswa. Pada kali ini kita akan memasuki materi kedua mata kuliah KPKC, Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan. Kita akan membahas tentang sejarah KPKC. Kalau pertemuan pertama kita sudah membahas tentang definisinya, sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah dari mata kuliah KPKC. Kita share screen dulu ya, sebentar. Oke. Ya, sejarah KPKC. Kita akan membahas tentang konteks awal sejarah adanya KPKC. Kedua, KPKC ada sebagai penerapan visi dan misi institusi kampus kita. Yang ketiga, KPKC sebagai tanggapan terhadap situasi bumi pertiwi negara Republik Indonesia. Nah, konteks awal sejarah KPKC di mana KPKC terbentuk karena Gereja Katolik berkomitmen dalam karya keadilan serta perdamaian dunia. Kemudian, sehingga adanya Dewan Kepausan di Kuria Roma terbentuk. Nah, Konsili Vatikan kedua mengusulkan pembentukan badan gereja secara universal. Ini konteks awal sejarah KPKC. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu peran utama gereja universal sendiri adalah merangsang komunitas Katolik untuk menggerakkan perkembangan di wilayah-wilayah yang membutuhkan dan dalam keadilan sosial di lingkungan internasional. Itu terangkum dalam Gaudium et Spes nomor 90. Kemudian Paus Paulus keempat menanggapinya dengan mendirikan Komisi Kepausan Justitia et Pax lewat sebuah motu proprio tanggal 6 Januari 1967 atau yang disebut dengan Catholicam Christi Ecclesiam. Nah, dalam Populorum Progressio, Paus Paulus ke-6 secara singkat menyatakan mengenai badan baru ini, yang namanya termasuk juga programnya terkait tentang keadilan dan perdamaian dunia. Kemudian dalam Gaudium et Spes dan ensiklik menerapkan ajaran dewan-dewan tadi, dimasukkan ke dalam Solicitudo Rei Socialis nomor 6, yang merupakan teks pendirian dan pokok-pokok rujukannya akan menjadi seperti apa. Paus Paulus ke-6 memberikan komisi ini status resmi melalui motu proprio Justitiam et Pacem pada tanggal 10 Desember 1976. Kemudian Konstitusi Apostolik Pastor Bonus tanggal 28 Juni 1988 menata ulang Kuria Roma, di mana Paus Yohanes Paulus II mengubah namanya dari komisi menjadi Dewan Kepausan dan menegaskan kembali garis-garis besar kerjanya seperti apa. Ini konteks awal sejarah KPKC. Terus yang kedua, KPKC sebagai penerasan visi dan misi institusi kampus kita. Salah satu misi Stikes Santo Borromeus adalah menjaga keutuhan ciptaan, di mana salah satu tujuan mata kuliah KPKC ini adalah semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, serta kita membiarkan kehadiran itu menjadi lebih insaf dalam diri orang lain, di mana kehadiran Tuhan dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, melalui perkataan, perbuatan, misalkan seperti apa. Contohnya, kita tersenyum saja itu sudah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita menyapa orang lain terlebih dahulu, membantu sesama, mendoakan sesama, baik pun yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kita wajib mendoakan, dan lain sebagainya. Ini salah satu penerapan visi dan misi dari institusi Stikes Santo Borromeus. Oleh karena itu, mata kuliah KPKC dimasukkan ke mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa di semester awal. Kemudian, KPKC sebagai tanggapan terhadap situasi bumi pertiwi, di mana KPKC
menjadi suatu jembatan dalam menghadapi berbagai permasalahan di NKRI yang mengakibatkan kemerosotan di berbagai bidang kehidupan, baik eksploitasi manusia dan juga alam semesta. Kemudian KPKC dalam hal ini menerapkan agar kita sebagai umat dipanggil Tuhan untuk lebih banyak belajar, berefleksi, berbagi, serta berdoa untuk menjadi saluran berkat bagi sesama sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, panduan dalam mata kuliah ini biasanya saya ambil dari Alkitab, kemudian dari spiritualitas Santo Fransiskus Assisi, dan yang terakhir buku Laudato Si oleh Paus Benediktus. KPKC juga memberikan kita agar kita lebih mengetahui dan menggambarkan bagaimana pesan Tuhan Yesus dalam Alkitab tentang mewartakan kabar sukacita pada zaman ini. Dan kita sebagai umatnya wajib menghadirkan Kristus yang merupakan nilai kesaksian paling mendalam melalui kesaksian kita. Terlebih lagi di dunia kesehatan sebagai seorang farmasi. Misalkan nanti kalian di dunia pekerjaan sebagai seorang umat Tuhan, kita wajib mengaplikasikan KPKC dalam kehidupan kita dalam pekerjaan. Misalkan dalam setiap situasi apapun, pekerjaan yang seberat apapun, kita tetap berusaha tersenyum, kemudian berusaha untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, dan tetap melayani pasien tanpa pernah berkeluh kesah. Ini KPKC sebagai tanggapan terhadap situasi bumi pertiwi negara kita. Itu saja yang bisa saya sharingkan materi tentang sejarah dari mata kuliah KPKC. Silakan mahasiswa lanjutkan ke Google Classroom, kita akan mengerjakan latihan soal dan kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga minggu depan. Terima kasih, selamat pagi.